Film akan berfokus pada Sam Greenfield, seorang remaja yatim piatu berusia 18 tahun yang hidupnya terus-menerus diganggu oleh kesialan. Suatu hari, ketika Sam dan teman kamarnya yaitu Hazel sedang berusaha membuat video, petugas sosial datang untuk menjemput Sam. Jadi, aturannya ketika Sam sudah dianggap dewasa, ia harus meninggalkan panti asuhan dan hidup sendiri. Lalu hari itu, dengan terpaksa Sam pun berpisah dengan Hazel, kemudian memberanikan diri tinggal mandiri di apartemen. Diketahui Sam tidak pernah berhasil mendapatkan keluarga baru karena mereka tahu Sam selalu mendapatkan kesialan. Hal itulah yang membuatnya selalu sendirian hingga umurnya menginjak 18 tahun. Tapi untung saja Sam bisa menutupi kesedihannya itu dan berharap ia akan tetap bertahan walaupun tanpa kehangatan sebuah keluarga. Singkat cerita, baru saja Sam sampai di apartemen barunya, kesialan langsung datang. Dia harus kehilangan kunci apartemen yang diberi oleh petugas sosial itu. Tapi untunglah si petugas sudah wanti-wanti dengan membawakan kunci cadangan. Dia lalu pamit dan berharap Sam akan berhasil di kehidupan barunya itu. Setelah kemarin kehilangan kunci apartemen, di keesokan harinya, tepat setelah Sam bangun tidur, ia harus mendapatkan kesialan lanjutan. Dimulai dari masuknya daun-daun kering karena jendela lupa ditutup, lalu terkunci di kamar mandi, gagal membuat sarapannya sendiri sampai ban sepeda yang tiba-tiba kempes. Tapi tidak hanya itu, ketika ia berhasil memompa ban sepedanya lagi dan masuk ke tempat kerja, kesialan-kesialan lain terus datang hingga si bos yang pengertian pun hanya memberikan pekerjaan ringan kepada Sam, yaitu menjadi petugas troli. Beberapa hari kemudian, Sam kembali lagi ke panti asuhan untuk berkunjung sekaligus memberi selamat kepada Hazel karena ia tahu hari itu Hazel baru saja diadopsi. Tapi sesampainya di sana, ibu panti memberikan kabar buruk, yaitu orang yang akan mengadopsi Hazel tiba-tiba saja tidak jadi datang, dan hal tersebut membuat Hazel sangat terpukul. Mengetahui itu, Sam langsung menyemangati Hazel. Ia yakin keberuntungan akan segera datang, karena Hazel bukanlah dirinya. Sepulang dari panti, Sam kemudian mampir untuk makan di kafe, tapi sayangnya hari itu tempat duduk penuh dan terpaksa Sam pun harus duduk di trotoar. Di waktu yang sama, seekor kucing hitam yang sedang kelaparan datang. Sam yang kasihan pun memberikan sedikit makanannya lalu iseng menceritakan keluh kesah kepada si kucing. Beberapa saat setelah si kucing pergi karena makanan sudah habis, secara tidak sengaja Sam menemukan koin di bawah daun. Ia pun mengambil koin tersebut karena akan ia berikan kepada Hazel sebagai koleksi barang keberuntungan. Namun anehnya, setelah menemukan koin itu, di keesokan harinya Sam tiba-tiba mendapatkan keberuntungan. Dimulai dari tugas sekolahnya yang berhasil dikerjakan dengan baik, jendela yang tertutup karena terdorong angin, bisa menemukan sepasang kaos kaki dan beberapa hal lain yang biasanya Sam akan mengalami kesulitan untuk mengerjakan, tapi di hari itu sungguh berbeda. Sam pun kemudian menyadari bahwa memang koin itulah yang membuat hidupnya berubah. Semua pekerjaan terasa begitu mudah hingga membuat si bos terheran-heran. Tapi ketika Sam pergi ke kamar mandi untuk buang air, koin itu tidak sengaja jatuh ke toilet sampai kesialan pun kembali datang. Hari itu di saat Sam sedang meratapi nasibnya, si kucing hitam datang lagi dan Sam pun kembali iseng menceritakan keluh kesahnya. Kemudian ketika Sam mengatakan kalau koin keberuntungan yang kemarin ia temukan hilang, tiba-tiba si kucing hitam berbicara. Dia marah-marah karena Sam telah menghilangkan koin keberuntungan miliknya. Di situ bukannya takut, Sam yang tahu kalau si kucinglah pemilik koin keberuntungan langsung mengejar karena ingin meminta koin itu lagi. Walaupun berkali-kali lolos, Sam terus berusaha mengejar kucing tersebut. Sampai ketika dirinya jatuh ke tempat sampah, kucing itu pun berhasil ditemukan sedang membuka sebuah portal hijau. Karena obsesinya untuk mendapatkan koin itu sangat besar, Sam pun nekat mengikuti si kucing dengan masuk ke portal hijau itu juga. Setelah sampai, si kucing yang diketahui bernama Bob itu terkejut bukan main ketika melihat Sam mengikutinya.
Dia lalu menyuruh Sam untuk segera pulang, tapi Sam menolak sebelum Bob mau memberikan koin keberuntungan itu lagi. Bob pun menjelaskan jika ia tidak memberi, tapi ia memang tidak sengaja menjatuhkannya. Bob juga berkata kalau koin itu diberikan oleh negeri keberuntungan agar Bob bisa menjelajahi bumi, karena katanya bumi sering mendapatkan kesialan, jadi ia membawa koin itu untuk berjaga-jaga. Kini Bob pun jadi bingung karena ia terancam akan diusir kalau ketahuan tidak membawa pulang koinnya. Tapi kemudian Sam menawari sebuah kesepakatan. Ia akan meminjamkan kancing tasnya sementara waktu untuk digunakan sebagai pengganti koin. Lalu ketika mereka berhasil masuk, ia akan membantu Bob menyelinap ke gudang koin untuk mendapatkan koin yang baru. Dengan syarat Sam akan menggunakannya lebih dulu, baru setelah itu koin akan dikembalikan. Awalnya Bob ragu karena takut ketahuan menggunakan kancing sebelum ia mendapatkan koin yang baru. Tapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya kucing hitam itu pun menyetujui kesepakatan tersebut. Rencana pertama pun segera mereka lakukan, di mana Bob akan berusaha mengalihkan perhatian kapten yang menjaga pintu masuk agar Sam bisa menyelinap lewat pintu lain. Usaha itu sepertinya terlihat mustahil, apalagi Sam beberapa kali kesulitan masuk. Tapi ternyata keduanya berhasil dan langsung menuju ruang ganti leprechaun. Apa itu leprechaun? Leprechaun adalah sebangsa peri dari mitologi Irlandia, Cok. Di sana, Bob berusaha membuka lemari milik temannya bernama Gary untuk mengambil baju yang akan dipakai Sam. Semua itu dilakukan agar Sam bisa leluasa masuk ke negeri keberuntungan. Ternyata bukan hanya leprechaun yang tinggal di negeri keberuntungan, tapi masih banyak yang lain lagi. Bob kemudian mengajak Sam untuk bertemu dengan Gary dengan menaiki cakram. Tapi Sam kembali berhadapan dengan kesialannya hingga membuat Bob langsung menyusul. Bob lalu meminta Sam untuk menutupi kesialan itu karena bisa saja mereka jadi ketahuan, karena yang hidup di negeri keberuntungan tidak ada yang menerima kesialan. Setelah berkenalan, Gary kemudian mempersilahkan Sam untuk ikut bekerja di dalam gudang koin. Awalnya Bob ragu dan menyuruh Sam untuk membatalkan rencana itu saja karena takut akan membuat kekacauan. Tapi Sam berhasil meyakinkan Bob. Ia berkata semua akan baik-baik saja karena sepanjang dia bekerja, ia pasti akan beruntung karena memegang koin keberuntungan. Mula-mula semua berjalan dengan sangat mulus. Di sana mereka juga ditugaskan untuk mencuci tiap koin. Tapi ketika Sam akan menjalankan rencananya, yaitu mengambil satu koin, yang dia dapatkan malah kancingnya sendiri, dan hal itulah yang mendatangkan sebuah kekacauan. Mengetahui semua yang telah terjadi, Bob pun semakin frustasi dan menyerah, karena hanya kesempatan tadilah mereka bisa mendapatkan koin keberuntungan. Mendengar perdebatan antara Bob dan Sam, Gary kemudian bertanya dan ia kaget ketika tahu kalau Bob telah kehilangan koinnya. Sekaligus pengakuan dari Sam kalau dirinya adalah seorang manusia. Mengetahui permasalahan yang kompleks itu, Gary pun jadi sangat khawatir karena kalau ketahuan Bob akan diusir ke negeri kesialan yang lokasinya tepat di bawah negeri keberuntungan. Di waktu yang sama, pasukan kelinci datang disusul oleh kapten untuk mengecek kekacauan apa yang baru saja terjadi. Di situ Sam pun berusaha untuk tenang agar tidak dicurigai sampai kemudian kapten masuk ke gudang. Gary lalu bercerita semenjak penjagaan yang dilakukan oleh kapten, sekarang koin tidak lagi menghilang padahal dulu sering kali terjadi. Dan dulu para leprechaun akan menggunakan robot kelinci untuk mencari koin-koin yang hilang itu. Mendengar hal tersebut, Sam pun berpikir jika mungkin robot kelinci akan membantu mereka mendapatkan satu koin untuk Bob. Dan ide itu langsung disetujui oleh Gary. Tapi mereka harus pergi ke Departemen Keberuntungan dan mengambil satu kristal untuk menghidupkan robot kelincinya. Di departemen itu, mereka yang bekerja akan mengatur beberapa keberuntungan dan yang menjaga adalah Direktur Naga bernama Babe, karena hanya dialah yang bisa mencium bau kesialan. Ketika daun keberuntungan berubah menjadi kristal, Sam, Gary, dan Bob berusaha untuk mengambil satu. Lalu setelah berhasil mereka berpisah, Gary akan pergi untuk mencari robotnya, sedangkan Sam dan Bob akan pergi ke ruang kontrol. Selama dalam perjalanan menuju ruang kontrol, Bob menjelaskan kalau keberuntungan dan kesialan itu disebarkan secara acak oleh mesin pengacak. Dan mungkin Sam kebetulan mendapatkan sedikit keberuntungan, makanya ia sial terus. Singkatnya, ketika Gary berhasil menemukan robot kelincinya, Bob berusaha mendapatkan satu meja dari kelinci pekerja untuk mengendalikan robotnya, sedangkan Sam menunggu di luar.
Namun ketika Bob sedang menjalankan rencananya, para kelinci pekerja itu tiba-tiba menyadari dan mulai curiga. Samnya tidak ingin rencana itu gagal pun nekat masuk. Ia berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan suaranya dan ternyata cara itu berhasil. Namun setelah rencana selesai dilakukan, mereka mendapatkan info telah ditemukannya kancing di sekumpulan koin. Terbukti dengan kucing yang mendapatkan kesialan setelah mengira kancing itu adalah koin. Kini kapten pun menetapkan 3 kucing termasuk Bob sebagai tersangka. Dan dia mengancam jika salah satu dari mereka terbukti salah maka akan langsung diusir ke negeri kesialan. Di saat yang bersamaan Gary panik ketika robotnya kembali dengan keadaan penuh lumpur. Dia yang jijian pun bergegas mengambil sarung tangan, tapi ketika kembali, robot itu malah masuk ke mesin penghisap karena dikira sampah. Gary pun langsung mengkonfirmasikannya kepada Bob dan menyuruh mereka pergi ke tempat sampah yang ada di ruang perantara, ruang antara negeri keberuntungan dan kesialan untuk mendapatkan koin itu kembali. Tapi sialnya, gara-gara Sam yang salah pencet tombol lift, mereka malah menuju ke negeri kesialan. Ditambah pintu yang rusak membuat mereka harus terpisah. Tapi untungnya Bob langsung memberikan solusi. Dengan mengikuti semua arahan yang diberikan, Sam pun bergegas menuju pintu kecil yang akan mengantarkannya ke ruang perantara. Setelah berusaha keras menghindari makhluk-makhluk yang ada di negeri kesialan, akhirnya Sam berhasil masuk ke pintu kecil menuju ruang perantara dan bertemu dengan Bob. Namun lagi-lagi karena kesialannya, Sam malah menginjak debu kesialan yang membuat keberadaan mereka diketahui oleh penjaga unicorn bernama Jeff. Tapi karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Sam malah memanfaatkan pertemuan itu untuk mengalihkan perhatian Jeff, sedangkan Bob akan mencari robot kelincinya. Ketika sedang berkeliling, tiba-tiba saja Jeff menunjukkan kalung liontinya di mana ada foto Jeff dan Babe terlihat sangat dekat. Jeff pun bercerita jika dulu dirinya dan Babe itu adalah sepasang kekasih setelah Babe berhasil menyelamatkannya dari suatu kemalangan. Tapi karena alasan melindungi makhluk-makhluknya dari kesialan yang dibawa oleh Jeff, hubungan itu pun terpaksa berakhir. Kemudian ketika Jeff tahu Bob sedang mencari robot kelinci, Jeff pun memberitahu kalau dia telah menemukannya lebih dulu. Tapi koin yang ada sudah dikembalikan ke gudang koin. Dan kini membuat semua usaha yang dilakukan Sam dan Bob hanyalah sia-sia. Namun Samnya tidak menyerah berinisiatif untuk bertemu dengan Babe. Dia pikir jika Babe mau membantu Jeff, mungkin ia mau membantu dirinya yang sedang berpura-pura menjadi leprechaun yang tidak sengaja ketempelan debu kesialan. Dan ternyata cara yang dilakukan Sam berhasil. Babe jadi bersimpati dengannya karena gara-gara ketempelan debu kesialan banyak hal-hal buruk terjadi. Dari situlah Babe tiba-tiba punya ide untuk menghapus semua debu kesialan. Jadi semua makhluk yang ada di alam semesta ini tidak lagi menerima kesialan. Babe juga kemudian memberikan hadiah koin kepada Sam, tapi di waktu yang sama ternyata Bob telah ditangkap oleh kapten. Karena Bob sudah melakukan banyak hal untuk membantunya, ia pun dengan cepat menghentikan mobil kapten dan merelakan koinnya untuk ia berikan kepada Bob. Walaupun rada tidak percaya Sam berhasil mendapatkan koinnya, tapi Bob sangat berterima kasih. Ia pun bersedia untuk membantu Sam lagi dengan memberikan keberuntungan kepada Hazel agar anak itu berhasil diadopsi. Lalu gimana caranya? Caranya yaitu dengan mematikan mesin debu kesialan. Rencananya Bob akan membiarkan mesin itu mati selama 2 jam sampai Hazel berhasil diadopsi. Tapi ternyata semua tidak sesuai rencana. Ketika Sam akan pulang ke bumi, tiba-tiba mesin itu meledak dan debunya tersebar ke seluruh negeri keberuntungan, membuat kekacauan dan kristal jadi hancur. Akibatnya kesialan itu pun menyebar ke seluruh dunia dan membuat Hazel gagal diadopsi lagi. Tidak beberapa lama, Babe datang dengan raut wajah panik. Ia bingung harus berbuat apa, apalagi koin keberuntungan telah terkontaminasi. Di situ Bob pun menunjukkan koin yang selama ini ia sembunyikan di dalam kalungnya. Namun koin itu juga telah terkontaminasi. Alasan Bob mencuri koin itu karena dirinya adalah kucing hitam. Kucing hitam adalah kucing sial, makanya Bob mencuri 1 koin hanya untuk membuat dirinya terus beruntung. Di waktu yang sama, secara perlahan kristal kesialan juga hancur dan itu membuat koneksi dengan bumi menjadi terputus. Disitulah Sam panik dan langsung bertanya kepada Babe bagaimana caranya dia pulang.
Mendengar itu, Beb pun paham kalau selama ini Sam itu adalah manusia. Dia langsung kecewa dengan apa yang telah Sam lakukan, dan tanpa memberi solusi apapun, Beb pergi meninggalkan tempat tersebut. Kini Sam pun hanya bisa merenungi kesalahannya, tapi untung Bob masih bisa memberi sedikit semangat dan dia yakin masih ada kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Mereka kemudian menuju ke negeri kesialan karena Sam yakin ada sedikit keberuntungan dalam kesialan. Mereka masuk ke sebuah bar yang isinya para monster. Sam kira monster-monster di sana menyeramkan, tapi ketika lampu menyala ternyata tidak seburuk itu. Bahkan diketahui kalau dulu Bob sering berkunjung hanya untuk menikmati jus jeruk buatan Roti. Setelah mengobrol sejenak, Sam lalu memberitahu tujuannya datang dan Roti tidak segan-segan memberitahu rahasianya. Rahasia kalau selama ini dia telah menyimpan sedikit debu keberuntungan hanya agar para monster bisa bersenang-senang memasukkan bola basket ke dalam ring. Selain bersedia memberikan debu keberuntungan itu, saking baik hatinya, Roti juga memberikan debu kesialan yang selanjutnya diserahkan kepada Beb ditemani oleh Jeff. Ketika tiba, Beb masih terlihat marah kepada Sam, tapi ketika ada Jeff di hadapannya, amarah itu redam. Apalagi ketika Sam membawakannya setoples debu keberuntungan untuk memperbaiki semuanya. Tidak perlu waktu lama, Beb pun merubah debu kesialan dan keberuntungan menjadi kristal. Bedanya, ia membuat kristal keberuntungan ada 2 agar manusia lebih banyak mendapatkan keberuntungan. Tapi hal itu langsung dibantah oleh Sam. Semua itu harus seimbang karena sejatinya nasib sial dan keberuntungan akan selalu berdampingan. Menyadari hal itu, Beb pun hanya meletakkan 1 kristal keberuntungan dan sisanya adalah kristal kesialan. Kini semua yang rusak pun kembali seperti sedia kala. Koneksi mereka dengan bumi pun kembali terhubung dan melihat Hazel berhasil mendapatkan keluarganya yang baru. Setelah peristiwa itu, Beb, Kapten, Sam, dan Bob berkunjung ke negeri kesialan untuk mengucapkan terima kasih, sekaligus memberikan hadiah berupa debu keberuntungan. Di sana, Bob juga mendapatkan koinnya lagi dan kembali ditawari untuk meneruskan pekerjaannya di negeri keberuntungan. Tapi dari semua hal yang ia lalui bersama dengan Sam, ia malah menolak itu dan memutuskan untuk tinggal di bumi bersama Sam. Lalu film pun berakhir.